Pemirsa, pelatihan dasar CPNS Menkes Angkatan 8 tahun 2022 telah dimulai. Tertanggal 12 September 2022, kelompok 3 Angkatan 8 mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara kepada 3 narasumber dari lintas profesi yang berbeda mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara, terutama pendapat mereka untuk ASN yang menjadi pelayan publik terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Baiklah, saat ini kita menuju ke narasumber yang pertama, yang merupakan seorang Kepala Bagian SDM di RSUP Prof. Dr. R.T. Kando Manado. Beliau juga merupakan Ketua PPNI Sulawesi Utara periode 2022 sampai 2027. Bagaimanakah tanggapan beliau tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Berikut cuplikannya bersama dengan reporter Anggi Angelia. Selamat siang, Pak. Menurut Bapak, apakah agensi ASN harus berwawasan kebangsaan sehingga menjadi bagian kompetensi ASN? Ya, baik, terima kasih. Urgensi bahwa wawasan kebangsaan itu merupakan salah satu kompetensi dari ASN. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa makna dari wawasan kebangsaan. Pertama, mengamanatkan kepada seluruh bangsa Indonesia, menempatkan persatuan dan kesatuan. Ini salah satu contoh kecil. Jadi hal ini harus yang menjadi dasar kompetensi dari ASN, persatuan dan kesatuan. Yang kedua, tidak memberi tempat bagi patriotisme yang licik. Kita ketahui bahwa patriotisme adalah kebanggaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Bayangkan kalau hal ini ada yang licik, maka akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga sangat mempengaruhi kinerja dari ASN itu sendiri. Yang ketiga adalah mengembangkan persatuan Indonesia sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika itu dipertahankan. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu akar di masyarakat Indonesia adalah kebinekaan. Artinya walaupun kita bercerai-berai, walaupun kita berbeda-beda, namun kita satu. Menurut Bapak, apakah nilai-nilai dasar bela negara masih relevan saat ini? Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pembinaan bela negara terdapat 6 konsepsi bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, mempunyai kemampuan bela negara, rela berkorban. Nah, ada yang saya garis bawahi di situ adalah setia kepada Pancasila dan bela negara. Hal ini akan sangat, maksud saya sangat berpengaruh, dan itu harus diterapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ini merupakan salah satu kompetensi dari ASN. Sebagaimana seperti yang kita lihat perkembangan sekarang, bahwa setia kepada Pancasila kita sering diuji. Untuk itu, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian itu semua adalah untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Yang terakhir, menurut Bapak, apa saja tips-tips menjadi ASN berakhlak yang menjunjung tinggi wawasan kebangsaan dan memiliki sifat bela negara? Baik, terima kasih. Salah satu prinsip yang sampai saat ini dan saya kira dia masih relevan adalah perubahan. Berubahlah setiap saat. Dengan berubah, maka Anda akan mengikuti tren ataupun apa saja yang menjadi perkembangan yang ada di negara kita. Nah, dengan salah satu yang Anda ikuti sekarang adalah mengikuti latihan dasar ASN. Itu merupakan satu jalan untuk melakukan perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dan terus berkembang, terus menjadi tahu dan menjadi paham tentang bagaimana nilai-nilai dari bela negara itu, sehingga Anda dapat terapkan di dalam kinerja nanti sebagai ASN. Sebagai contoh misalnya ideologi. Oke, itu ideologi sudah dibahas tadi. Misalnya tentang persatuan dan kesatuan, di mana kerjasama itu sangat dibutuhkan ketika kita nanti menjadi ASN yang baik, dan tentu ASN yang berakhlak. Terima kasih. Narasumber kita yang selanjutnya adalah
Bapak Ade Yusufa, Sarjana Pendidikan Magister Komputer, yang merupakan seorang dosen teknik informatika di Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Manado. Berikut cuplikannya bersama dengan reporter Eka Chandrawati. Baik Bapak Ade, untuk pertanyaannya terkait dengan tema wawasan kebangsaan dan bela negara. Menurut Bapak, apakah yang harus dilakukan pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi agar negara kita tidak kalah bersaing dengan negara lain? Oke ya, pertanyaan yang bagus sekali berkaitan dengan globalisasi. Itu termasuk dalam tujuan dari perdagangan dunia. Jadi akan terdapat hal-hal positif dan negatif. Salah satunya apabila hal negatifnya, apabila kita tidak mampu bertahan dari globalisasi dunia, maka kita akan tergerus dari segala bidang, dari budaya, politik, ekonomi, sampai dengan kultur atau budaya. Nah, berkaitan dengan itu, untuk menghadapinya salah satunya pemerintah sudah banyak mempersiapkan ya, salah satunya berinovasi dalam bidang teknologi, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang nanti akan bersaing dengan produk-produk dari luar. Terus dari sisi perdagangan, pemerintah juga sudah menguatkan UMKM dari usaha mikro kecil hingga menengah, diperkuat untuk menghadapi arus globalisasi. Terus memperkuat karakter anak bangsa di dalam pendidikan, kultur, bahkan memperkuat di dalam bidang agama ya, karena menghadapi kultur-kultur yang dari luar, dari barat itu sangat bertentangan atau dengan kultur budaya timur. Terus era globalisasi pun dalam bidang perdagangan, apabila kita tidak bisa, maka kita akan tergerus. Dalam bidang pangan atau ketahanan pangan pun pemerintah juga sudah menyiapkan dalam bidang-bidang pertanian sehingga kita dapat ketahanan pangannya mampu, sehingga apabila terjadi sesuatu internasional kita pun sanggup memenuhi kebutuhan dalam negeri kita sendiri. Ya baik Pak Ade. Kemudian bagi generasi muda sendiri, bagaimana Bapak untuk menghadapi arus globalisasi ini? Ya, itu sangat penting sekali untuk generasi kita. Salah satunya penguatan karakter ya sejak dini. Sejak dini itu ya memang dia diajarkan untuk mencintai produk dalam negeri. Terus karakter sejak kecil sudah diberi kompetensi, kemampuan, skill dalam salah satunya bahasa asing, sehingga dia dapat berkomunikasi. Terus di sekolah-sekolah pun, bahkan di kampus pun terdapat pertukaran pelajar mahasiswa yang beberapa ke luar negeri, mungkin ASEAN, Eropa, Timur Tengah, dan sebagainya. Nah, itu salah satu untuk menghadapi era globalisasi sekarang ini. Oke, terima kasih. Baik Pak Ade, saya kira itu saja. Terima kasih banyak atas informasinya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Narasumber kita yang ketiga adalah Bapak Iman Saiful Jihad, ahli media keperawatan, yang merupakan seorang TNI Angkatan Darat yang bekerja di Kesehatan Kodam 13 Merdeka Manado. Berikut cuplikannya bersama dengan reporter Wiji Lestari. Selamat siang. Saat ini kami dari CASN ingin mewawancarai mengenai sikap perilaku bela negara, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sebelumnya izin untuk bisa memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan diri, nama saya umur 31 tahun, saya bekerja sebagai adik. Saya bertugas di Kodam 13 Merdeka. Izin kita mulai ya pertanyaannya. Menurut Anda, apakah nilai-nilai dasar bela negara masih relevan saat ini? Ya, karena bela negara merupakan upaya pendorong semangat kebangsaan dalam mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jelaskan menurut pendapat Anda, ancaman yang paling mungkin terjadi saat ini dan mungkin mengancam eksistensi NKRI. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik
di mana mementingkan ego untuk kepentingan diri sendiri. Jika dibiarkan semakin larut, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang menjadi pelayanan publik tidak ada lagi. Menurut Anda, apakah urgensi ASN harus berwawasan kebangsaan sehingga menjadi bagian kompetensi ASN? Ya, harus wawasan kebangsaan harus dimiliki semua orang yang menjadi warga negara Indonesia, terlebih ASN yang mengutamakan pelayanan publik kepada warga negara. Untuk itu harus menjadi kompetensi wajib. Pertanyaan terakhir, apa saja tips-tips menjadi ASN berakhlak yang menjunjung tinggi wawasan kebangsaan dan memiliki sifat bela negara? Disiplin, bertanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakan, melayani dengan ikhlas, mengutamakan kepentingan pelayanan publik, berpedoman pada Pancasila dan undang-undang dalam melaksanakan tugas. Untuk waktu dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih. Intinya ya, wawasan kebangsaan harus dimiliki semua orang yang menjadi warga negara Indonesia, terlebih ASN yang mengutamakan pelayanan kepada warga negara. Untuk itu, harus menjadi kompetensi wajib, di mana seorang ASN harus memiliki cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semuanya menjawab ya, karena bela negara merupakan upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa. Kurangnya dan semakin menurunnya kepercayaan terhadap pelayanan publik, di mana mementingkan ego dan membeda-bedakan untuk kepentingan diri sendiri, di mana jika dibiarkan semakin larut, tidak ada lagi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan kementerian yang menjadi pelayan publik. Berubah setiap saat mengikuti tren perkembangan dengan tetap memegang teguh ideologi Pancasila, serta mempertahankan dan memperkuat dari generasi ke generasi untuk menghadapi globalisasi dengan mempertahankan nilai-nilai Pancasila dengan diimplementasikan dengan disiplin, bertanggung jawab, melayani dengan ikhlas, mengutamakan pelayanan publik, dan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar.